Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Love Sign bersama saya Haryanti dari SMP Negeri 1 Cilacap. Pada video pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang listrik dinamis. Listrik dinamis atau listrik mengalir sering kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan lampu yang dirangkai dengan baterai. Ketika saklarnya dalam keadaan terbuka, lampu mati. Dan sekarang perhatikan, seandainya saklar ini kita tutup, apa yang terjadi pada lampu? Ternyata lampu menjadi menyala. Nah, kalian pasti bertanya, mengapa lampu bisa menyala ketika saklar itu ditutup? Untuk memahaminya, kalian harus bisa menentukan dulu apa arus listrik itu dan apa arus elektron. Nah, perhatikan rangkaian lampu dan baterai yang saklarnya dalam keadaan tertutup. Ketika saklar ditutup, lampu menyala, sehingga di dalam rangkaian tersebut terjadi aliran muatan listrik. Muatan listrik yang mengalir dari potensial tinggi atau kutub positif ke potensial rendah atau kutub negatif disebut dengan arus listrik. Sedangkan muatan listrik yang mengalir dari potensial rendah kutub negatif menuju potensial tinggi kutub positif disebut dengan arus elektron. Sehingga bisa disimpulkan arah aliran arus listrik berlawanan dengan arah aliran arus elektron. Syarat agar arus listrik dapat mengalir dalam suatu rangkaian adalah yang pertama, kalian bedakan dulu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka ini saklarnya dalam keadaan terbuka, lampu mati. Sedangkan rangkaian tertutup, saklarnya dalam keadaan tertutup dan lampu menyala. Pada rangkaian terbuka, ternyata tidak terjadi aliran muatan listrik. Sedangkan pada rangkaian tertutup, terjadi aliran muatan listrik. Dengan kata lain, agar arus listrik dapat mengalir, maka rangkaiannya harus rangkaian tertutup. Yang kedua, benda A bermuatan positif lebih banyak daripada benda B. Potensial A lebih tinggi daripada potensial B. Kalau kedua benda ini dihubungkan dengan kawat konduktor, terjadi aliran arus elektron dari B ke A dan arus listrik mengalir dari A ke B. Lama-kelamaan, jumlah muatan positif pada benda A dan B adalah sama. Ini artinya potensial A sama dengan potensial B. Apa yang terjadi kalau potensial kedua benda itu sama? Yang terjadi adalah arus elektron maupun arus listrik tidak akan mengalir. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial. Nah, berarti dua syarat agar arus listrik dapat mengalir adalah yang pertama rangkaiannya harus tertutup, yang kedua harus ada beda potensial. Berapakah besarnya arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tertutup ini? Ini kita kenal dengan kuat arus listrik.
Kuat arus listrik didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik yang mengalir pada penghantar tiap detik. Kuat arus listrik ini dapat dihitung dengan persamaan I sama dengan G per T. I menunjukkan kuat arus listrik satuannya ampere, G muatan listrik kolom, T waktu satuannya sekon. Sehingga 1 ampere didefinisikan sebagai muatan listrik sebesar 1 kolom yang mengalir dalam penghantar selama 1 sekon. Selain besarnya kuat arus listrik dihitung dengan persamaan I sama dengan G per T, kuat arus listrik dalam rangkaian ini juga bisa kita ukur menggunakan alat ukur yang disebut ampermeter. Di dalam rangkaian listrik, ampermeter ini dipasang secara seri atau tidak bercabang. Ketika saklar ditutup, lampu menyala, jarum ampermeter menyimpang dari angka 0. Nah, sekarang kita baca berapakah hasil pengukuran kuat arus listrik dengan menggunakan ampermeter tersebut. Nilai yang terukur oleh ampermeter kita hitung dengan cara berapakah skala yang ditunjuk oleh jarum ampermeter dibagi skala maksimum yang kita gunakan kali batas ukur. Batas ukur ada di sebelah sini. Berarti yang kita gunakan batas ukurnya adalah 1 ampere. Sehingga nilai kuat arus listrik yang terukur kalau bacaannya seperti ini adalah 34, kita pakai skala yang bawah, dibagi 100 dikali 1 ampere sama dengan 0,34 ampere. Kita tahu bahwa selain salah satu syarat arus listrik bisa ngalir adalah ada beda potensial. Ini kalau dilihat muatan positif A lebih banyak daripada B, potensial A lebih tinggi daripada B. Arus listrik bisa mengalir. Benda C dan D, muatan negatifnya C lebih banyak daripada D, berarti potensialnya benda C lebih rendah dibandingkan benda D. Arus listrik dapat mengalir. Benda E dan benda F jelas jenis muatannya berbeda, sehingga yang muatan positif potensialnya pasti lebih tinggi daripada muatan negatif. Berarti pada benda-benda ini ada beda potensial. Artinya arus listrik bisa mengalir pada benda yang dihubungkan dengan konduktor tersebut. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan beda potensial itu? Beda potensial ini didefinisikan sebagai energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan muatan. Besarnya beda potensial bisa kita hitung dengan persamaan V sama dengan W per G. V menunjukkan beda potensial, satuannya volt. W energi, satuannya joule. G muatan listrik, satuannya kolom. Nah, selain beda potensial itu dihitung dengan persamaan V sama dengan W per G, beda potensial dalam suatu rangkaian bisa kita ukur secara langsung dengan menggunakan alat voltmeter. Dalam rangkaian listrik, voltmeter itu dipasang secara paralel atau bercabang. Nah, kalau saklar ini ditutup, maka
jarum voltmeter akan menyimpang dari angka 0. Ini karena di sini ada aliran arus listrik yang menyebabkan lampu menyala, sehingga di antara ujung-ujung lampu ini ada beda potensialnya. Nah, cara membaca voltmeter sama dengan cara membaca ampermeter, yaitu nilai yang terukur oleh alat voltmeter ini adalah skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukurnya. Kalau bacaannya seperti ini, berarti nilai beda potensial yang terukur oleh voltmeter adalah 40, kita pakai skala yang bawah, dibagi 100 dikalikan 1 volt, sama dengan 0,4 volt. Setelah kita memahami kuat arus listrik dan beda potensial, berikutnya ada seorang ilmuwan yang bernama George Simon Ohm menyelidiki bagaimana hubungan antara kuat arus listrik dan beda potensial. Sehingga dalam rangkaian yang dia buat ini menggunakan ampermeter dan voltmeter. Ampermeter dipakai untuk mengukur arus dalam rangkaian itu, sedangkan voltmeter digunakan untuk mengukur beda potensial. Data yang diambil adalah mula-mula rangkaian itu dihubungkan dengan satu baterai. Bacaan voltmeternya menunjukkan angka 1,2 volt dan ampermeternya 0,2 ampere. Kemudian baterainya ditambah menjadi 2, bacaan voltmeter 2,6 volt, ampermeter 0,4 ampere. Baterai ditambah lagi menjadi 3, bacaan voltmeter 4 volt, dan bacaan ampermeter 0,54 ampere. Nah, hubungan antara beda potensial dan kuat arus listrik berdasarkan data percobaan ini bisa kita lihat atau bisa kita simpulkan bahwa kalau beda potensialnya semakin besar, ternyata arus listrik yang mengalir juga semakin besar. Sehingga dari data ini akan kita buat grafik hubungan antara beda potensial terhadap kuat arus listrik. Ini tadi 1 baterai, 2 baterai, 3 baterai. 1 baterai, titik perpotongannya 2 baterai, 3 baterai. Titik perpotongan antara beda potensial dan kuat arus listrik kemudian kita hubungkan dengan garis. Ternyata di sini garis yang terbentuk adalah garis lurus, artinya nilai V dibanding I ini hampir sama atau relatif sama. Artinya bahwa semakin besar beda potensial, kuat arusnya juga semakin besar, atau beda potensial berbanding lurus dengan kuat arus listrik. Sehingga Ohm menyimpulkan, atau rumus hukum Ohm yang sering kita kenal adalah V sama dengan I kali R. V beda potensial, satuannya volt. I kuat arus listrik, satuannya ampere. R hambatan listrik, satuannya ohm. Sekarang kita akan mencari bagaimana hubungan antara hambatan R terhadap kuat arus listrik. Untuk mengetahui hubungan hambatan dan kuat arus listrik, maka kita harus membuat beda potensial rangkaian itu selalu tetap. Misalnya, beda potensialnya dibuat tetap 10 volt.
Sehingga ketika hambatannya 10 ohm, arus yang mengalir dalam rangkaian itu adalah 1 ampere. Hambatannya diperbesar 20 ohm menjadi 20 ohm. Ternyata arus listrik yang mengalir menjadi 0,5 ampere. Kemudian hambatannya diperbesar lagi menjadi 30 ohm. Kuat arus listrik yang mengalir adalah 0,3 ampere. Dan hambatannya kita perbesar menjadi 40 ohm. Kuat arus listriknya menjadi 0,25 ampere. Dari data ini, kemudian kita buat grafik hubungan antara hambatan dan kuat arus listrik. Hambatannya 10 ohm, arus listrik yang mengalir 1 ampere, dan seterusnya sampai dengan kalau hambatannya 40 ohm, ternyata arus listrik yang mengalir 0,25 ampere. Titik perpotongan antara hambatan dan kuat arus listrik tersebut kita hubungkan membentuk garis lengkung. Ini artinya bahwa semakin besar hambatan listrik, ternyata kuat arusnya semakin kecil. Atau dengan kata lain, R berbanding terbalik dengan I. Berdasarkan hukum Ohm tadi, maka diperoleh R sama dengan V per I. Demikian video pembelajaran tentang listrik dinamis sekali ini. Terima kasih pada MNC yang telah memberikan bimbingan kepada kami. Salam B2 M2, belajar berbagi, memotivasi, dan menginspirasi.